Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita, lalu kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali kami ada di hadapan Bapa dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, oleh pengampunan Bapa di sorga, kami ada dalam keadaan yang berkenan, dan firman-Mu yang kami terima itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita benar-benar menghayati kehidupan yang kita jalani saat ini. Ada ujungnya, ada akhirnya. Dan seharusnya kita semua sadar
Firman Tuhan sudah mengatakan masa hidup kita di dunia ini kan 70 tahun. Ini yang harus kita ingat terus menerus, saudaraku. Kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Hidup ini ada ujungnya, ada akhirnya. Lalu kita memperkarakan dengan serius. Di ujung kehidupan kita nanti, di akhir kehidupan kita nanti, tujuan hidup kita itu kemana? Ini yang harus kita perhatikan. Karena di ujung kehidupan ini hanya ada dua tujuan yang kita tuju. Surga atau neraka. Pertanyaannya sekarang, tujuan kita kemana? Sebagai orang percaya tentu semua kita akan menjawab, tujuan kita itu ke surga. Jika demikian, saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita sudah benar-benar mempersiapkan kehidupan kita supaya pada akhirnya di ujung hidup kita nanti kita layak diterima di kerajaan surga? Saudaraku, kalau harus jujur, selama ini tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Mungkin termasuk diri kita pribadi, lepas pribadi, kita juga tidak pernah serius mempersiapkan akhir kehidupan kita. Kita tidak pernah serius memperkarakan di ujung hidup kita nanti ini, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan surga atau tidak. Kalau di dalam Mazmur 90 ayat 10 firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan ada kalimat berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya hidup di dunia ini singkat sekali. 70 tahun hidup di dunia ini bukan waktu yang lama. Oleh sebab itu kita harus benar-benar serius mempersiapkan akhir kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi saya sendiri akhir-akhir ini saya serius mempersiapkan hari kematian itu. Dan ketika saya berdoa, saya berkata, ya Tuhan, hamba berjuang untuk tidak mau berbuat salah, tidak mau berbuat dosa lagi. Hamba mau mempersiapkan hari kematian hamba dengan indah. Supaya ketika waktumu tiba bagiku, hamba boleh melihat tanganmu terbuka untuk menyambut hamba ya Bapa. Saudaraku, ini yang selalu saya katakan. Ketika saya duduk diam di kaki Tuhan di dalam jam-jam doa saya mengatakan akan hal ini kepada Bapa di sorga. Hamba rindu mempersiapkan hari kematian hamba dengan indah. Saudaraku, ini perkara serius. Kalau tadi kita melihat Mazmur 90 ayat 10, maka di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari itu artinya kita harus memperhatikan setiap hari-hari hidup kita. Kita harus memperhatikan semuanya itu, mulai daripada setiap perkataan yang kita ucapkan, sikap kita, tingkah laku kita, tindakan kita, gerak pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, semuanya harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah maksud dari kalimat hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu artinya kita melakukan segala sesuatu, semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sudah tidak lagi mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, di mana Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena kalau kita berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri, semua perbuatan kita pasti tidak sesuai dengan apa yang
Tuhan kehendaki. Ini yang harus kita sadar. Sebab firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya ketika kita tidak berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita tidak pernah berjalan di dalam kebenaran. Dan kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, itu berarti kita ceroboh. Kita ceroboh. Dan dapat dipastikan di ujung kehidupan nanti kita akan menyesali cara hidup kita yang salah. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sadar bahwa saat ini pun kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin rusak. Kedurhakaan itu terus bertambah-tambah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini ada ujungnya, maka kita akan berjuang untuk melepaskan keterikatan hidup kita, persahabatan hidup kita, percintaan hidup kita dengan dunia ini. Kita mulai menata kembali kehidupan kita, berjuang untuk semakin hari hidup semakin berkenan, hidup semakin suci, hidup semakin kudus, dan menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Saudaraku, kalau kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka di ujung kehidupan kita nanti kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan itu. Roma 8 ayat 14, kita ulang sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku, ini artinya kalau saat ini kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi anak Allah. Karena apa? Karena setiap gerak kehidupan kita yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, apapun yang kita lakukan pasti tidak berkenan kepada Allah. Oleh karenanya, saudaraku, pada renungan-renungan sebelumnya saya katakan, kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Allah, kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Sekali lagi saya ulang, kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Tetapi kalau percaya kita itu bukanlah percaya yang benar, artinya kita hanya mengaku saja percaya kepada Allah, tetapi kita tidak hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, maka di dalam sepanjang hari-hari hidup kita pun kita tidak akan pernah memikirkan akhir daripada kehidupan nanti. Kita tidak akan pernah memikirkan nasib kekal kehidupan kita. Oleh sebab itu saya selalu katakan dan selalu saya ingatkan, saudaraku, nasib kekal hidup kita itu sudah ditentukan sejak kita masih hidup di dunia ini. Ini yang harus selalu kita ingat, supaya kita tidak menjadi ceroboh di dalam menjalani hidup ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, seorang seperti Rasul Paulus memperkarakan kehidupannya dengan serius di hadapan Tuhan, di mana ia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, perhatikan itu. Itulah kenapa tadi saya katakan di awal, di dalam doa saya, ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya berkata, Tuhan, hamba mau mempersiapkan hari kematian hamba dengan indah di hadapan-Mu. Saudaraku, kalau kita membiasakan diri untuk memperkarakan kesucian hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, kita akan merasa begitu gelisah, merasa begitu bersalah di hadapan Tuhan. Dan itu sangat menyakitkan, saudaraku. Tetapi kita harus minta ampun dan berjuang supaya kita jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi, supaya kita mempersiapkan akhir kehidupan kita dengan indah. Kenapa?
Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita. Itu bisa terjadi setiap saat, dimanapun, dalam keadaan apapun. Waktu Tuhan itu bisa tiba. Persoalannya adalah ketika waktu itu tiba, apakah kita sudah siap? Apakah hidup kita sudah benar-benar berkenan? Apakah kita sudah benar-benar dipandang layak untuk diterima di dalam kerajaan sorga? Ini yang harus kita perkarakan. Harus kita perkarakan dengan serius. Jangan sampai di ujung kehidupan nanti kita menyesal, tetapi sudah tidak ada lagi yang bisa diubah. Biarlah kita sadar, lalu kita mau hidup benar di hadapan Tuhan sampai di akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus disadarkan, kami terus diingatkan bahwa tidak selamanya kami hidup di dunia ini. Dan saat ini Bapa, kami mau sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk menjaga kesucian kekudusan hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami untuk terus berjalan dalam seluruh kebenaran, karena kami mau hidup kami berkenan di hadapan Bapa ketika waktu Bapa di sorga tiba bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.